Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Semoga kita semua diberi kesehatan dan yang paling penting adalah diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen ini masuk ke dalam ranah bab 3 di dalam skripsinya ya. Jadi Bapak sengaja diatur dan disesuaikan ketika materi bab 1 itu diselesaikan sebelum UTS. Sedangkan ranah bab 3 itu masuknya sebelum UAS. Jadi sekarang, materi sekarang dan kedepannya itu masuk ke dalam ranah di bab 3. Metode penelitian eksperimen ini menurut Arif dalam bukunya Sugiono halaman 72 menyatakan bahwa penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi maksudnya di sini eksperimen ini kita bisa membuat situasi tersebut. Kita rancang situasi tersebut. Itulah yang membedakan eksperimen dengan penelitian-penelitian yang lain. Bentuk-bentuk eksperimen ini di dalam bukunya Sugiono ada 4. Yang pertama ada pre-eksperimental, yang kedua ada true eksperimental, yang ketiga ada faktorial eksperimental, yang keempat ada kuasi eksperimental. Keempat-empat ini punya ciri khas masing-masing. Sekarang para mahasiswa bisa memperhatikan dan bisa mengkondisikan sesuai dengan keadaannya atau sesuai dengan yang akan ditelitinya. Jadi kalau nanti bisa jadi dari 10 mahasiswa yang menggunakan penelitian eksperimen itu semuanya berbeda-beda. Ada si A misalnya dia hanya punya satu kelas. Ada si B sama satu kelas tapi dibagi 2. Ada yang masih satu kelas tetapi beda cara. Ada yang 2 kelas seperti apa? Ada yang banyak kelas tapi ngambilnya cuma satu kelas. Jadi itu tergantung situasi dan kondisi. Kenapa? Karena bisa jadi si A penelitiannya itu di sekolah swasta yang baru berdiri, jadi cuma satu rambel. Si B penelitian di sekolah swasta yang baru 2 rambel. Si B penelitiannya di sekolah negeri yang banyak rambelnya, tapi dia tetap mau ngambilnya satu kelas. Si C misalnya, si D ngambilnya misalnya di negeri, tetapi ngambilnya cuma 2 kelas. Si E ngambil di negeri, tetapi ngambilnya enggak per kelas, tapi per siswa. Wah, banyak cara. Inilah untuk mengakomodir apa tujuan dari para mahasiswa dalam penelitian tersebut. Kita akan bahas satu persatu, tetapi bagusnya para mahasiswa ada buku pegangan supaya ketika Bapak menjelaskan, para mahasiswa bisa mencocokkan ya. Kita lanjut.
Apa itu free experimental design? Jadi, free experimental design dalam bukunya Prof. Sugiono itu, desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Timbul pertanyaan, apakah saya bakal bisa lulus? Kalau lulus udah jelas bakal lulus. Tetapi maksud eksperimen bukan belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh itu karena itu terlalu mudah, sangat simple, sangat-sangat ranahnya sangat-sangat sedikit lah ya. Itu kalau kita melihat sangat-sangat sederhana lah kalau lihat free experimental design. Kalau judulnya di sini ada pengaruh LKS terhadap peningkatan fikih ibadah. Dia cocok untuk penelitiannya yang cuman ada satu kelas atau satu rambel. Ini cocok. Jadi si gurunya ada pembelajarannya itu menggunakan LKS, ada yang tidak. Yang mana yang ada LKS ataupun tidak? Yang intake group comparison. Jadi yang ada X itu treatment, dia menggunakan LKS, tapi yang bawahnya tidak. Bisa jadi ini tes satu kelas, tetapi yang kalau dia mengajar misalnya 40 menit, yang 20 menit untuk kelas atas, 20 menit kelas bawah. Jadi ketika 20 menit pertama, yang di kelas, yang kelompok ini, yang ini di luar. Di luar itu berarti diberikan bahan untuk belajar. Sebaliknya 20 menit terakhir ini yang di luar, ini yang di dalam. Nah, lanjut lagi, masih pengaruh LKS. Ini mah tidak ada yang di luar di dalam, ini mah tidak. Tetapi di sini ada pretest dulu bedanya. Kanu one group pretest, post-test ada pretest dulu, baru diberikan LKS, baru post-test. Dibandingkannya dengan apa atuh? Dengan tahun hasil tahun kemarin yang tidak menggunakan LKS, ataupun bisa jadi nilai tahun lalu. Bagaimana dengan ini yang atas, one shot case tadi? Tidak ada pretest, ini bedanya. Langsung aja diberikan LKS lalu post-test. Tetapi perbedaannya antar ketiga ini kelihatan. Ini mah tidak ada pretest, ini mah ada pretest, ini tidak ada pretest. Kalau post-test mah semuanya ada gitu. Treatmentnya semuanya ada. Nah, itulah kalau melihat pre-experimental design. Kita lanjut. A. True experimental design. Kalau true experimental design, jadi desain ini merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh. Ini termasuk yang sungguh-sungguh. Kenapa ada sungguh-sungguh? Karena di sini ada R, random. Nah, setelah Bapak mengkonversikan dengan buku yang lain, di buku yang lain ada keterangan bahwa yang random itu bisa kelas, bisa siswa. Kalau ini bisa jadi untuk seseorang yang ada 2 kelas ataupun 1 kelas. Kalau yang atas. Bagaimana Pak kalau yang 1 kelas? Contoh yang 1 kelas. Sama judul sama pengaruh LKS. Ya, ini ada LKS nih. Perbedaannya, dia ngerandomnya itu siswanya dulu. Siswanya di random, yang keluar misalnya dia punya siswa itu 30, berarti 15 orang di dalam, 15 orang di luar. Baru ada treatment, baru ada post test. Bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya 20 menit pertama di luar kelas yang atas, ini di dalam. 20 menit berikutnya ini di dalam, ini di luar. Bagaimana Pak kalau seandainya post test only counter design? Bagaimana caranya? Caranya bisa jadi ini 2 kelas. Tetapi yang di randomnya adalah kelasnya. Ataupun bisa jadi siswanya juga bisa.
Nah, beda halnya dengan pretest control group design, perbedaannya cuman bedanya ada di pretest. Ini juga bisa satu kelas. Tetapi di sini bedanya harus ada pretest kalau true experimental design. Tapi lebih condong ini cocoknya untuk yang dua kelas. Yang selanjutnya sama, ini mah judulnya sama. Ada perbedaan antara jenis kelamin, boleh berarti antara laki-laki dan perempuan. Contoh di sini. Untuk kelompok yang ada di dalam, yaitu kelompok laki-laki yang sekian, ini yang di luarnya. Ataupun benar-benar ini ada dua kelas, yang laki-lakinya di random sama kita, itu bisa. Ya. Jadi ini mah perbedaannya antara yang sebelumnya, ini mah dibedakan. Kalau laki-laki ya udah ada Y1. Kalau perempuan juga sama, ada Y2. Jadi di situ mah ada embel-embel, ada keterangan selanjutnya bahwa berdasarkan jenis kelamin. Timbul pertanyaan, apakah faktoral design ini termasuk penelitian yang sungguh-sungguh? Ya iya, jelas. Kenapa sungguh-sungguh? Karena di sini ada random. Jadi ciri-ciri yang sungguh-sungguh itu ada random dulu sebelum pretest ataupun sebelum treatment ataupun sebelum post-test. Nah, sekarang lanjut. Quasi experimental design. Perbedaannya antara atas dan bawah ini untuk mengakomodir kalau yang satu kelas. Tapi pretestnya sampai 4 kali. Pretest terus. Baru treatment, baru post-test. Tetapi kalau non-equivalent, ya tanpa random. Ini cocok untuk yang dua kelas. Ini ada pretest, ada treatment, ada post-test. Nah, itu tergantung, sekali lagi, tergantung kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Jadi kalau seandainya Pak jelaskan saja saya cuma satu kelas, ya bakal mengarahkannya bisa time series design, bisa lagi misalnya one shoot case study, bisa one group pretest post test, nah gitu. Pas saya mah dua kelas, dua kelas bisa non equivalent control group design, bisa pretest control group design dan lain-lain. Jadi yang mengambil satu kelas ataupun dua kelas ataupun banyak kelas pun ada, bisa terakomodir dengan bentuk-bentuk desain eksperimen ini. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan sekali lagi para mahasiswa bisa mengambil pelajaran dari apa yang Bapak jelaskan, dan yang paling penting itu bisa diamalkan atau dimanfaatkan atau direalisasikan di skripsinya masing-masing. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.